tidak ada manusia yang tidak punya dosa. Dan ingat, tidak ada dosa besar ketika terus dikawal dengan bertobat kepada Allah, dan tidak ada dosa kecil ketika terus dilakukan terus. Kalau antum merasa lemah dalam urusan ibadah, sholatnya masih telat, menunda-nunda waktu sholat, antum ngaji di saudara-saudara muslim kita manhaj salaf. Mereka itu secapek apapun, selelah apapun, pulang kerja capek lelah, itu langsung ambil wudhu berangkat ke masjid. Begitu kita naik motor, udah tahu di tempat itu banyak perempuan-perempuan yang ngajak kita ngangetin badan. Ngopi. Biasanya ngopi itu bikin seger, ini bikin lemes. Yang udah seperti saya kan masih doyan sama yang mulus-mulus. Yang tua aja doyan. Iya. Yang tua aja doyan, gimana orang seperti saya? Yang muda. Tentang taubat. Qala ulama, berkata ulama, at-taubatu wajibatun min kulli dhanbi. Taubat itu hukumnya wajib. Jadi gak sunnah. Kenapa wajib? Karena setiap manusia, siapapun dia, apapun profesinya, apapun aktivitas sehari-harinya, siapapun dia, apapun jabatannya, pasti dia punya dosa dan punya salah. Dan semuanya, sekecil apapun dosa, sebesar apapun dosa, wajib bertaubat kepada Allah. Karena tidak ada dosa besar jika terus dikawal dengan taubat kepada Allah, dan tidak ada dosa kecil jika dilakukan terus-menerus. Mungkin kita anggap itu dosa kecil, tapi tiap hari, tiap saat kita lakukan dosa tanpa minta ampun, memohon bertobat kepada Allah, maka dosa kecil itu pun akan menjadi dosa yang besar. At-taubatu wajibatun min kulli dhanbi. Wajib hukumnya bertobat. Wa in kanatil ma'siyatu bainal 'abdi wa bainallahu ta'ala la tata'allaqu bihaqqi 'adamiyyin. Taubat, dosa itu, maksiat itu pun dibagi menjadi dua. Dosa yang hanya berhubungan dengan manusia, dan ada juga dosa yang berhubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ninggalin sholat, kita nggak dosa sama manusia. Itu urusan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita nggak puasa, tidak merugikan satu manusia pun. Tapi kita sedang bermaksiat, melanggar hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala karena melanggar puasa di bulan suci Ramadan. Falaha thalathatu syurut. Dan syarat daripada bertaubat kepada Allah agar taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ahaduha, di sini dikatakan thalathatu syurut, ada 3. Ahaduha, yang pertama, an tuqliya 'anil maksiyah. Stop, menutup segala macam pintu maksiat kepada Allah. Kalau kita berada di lingkungan pekerjaan yang banyak wanita-wanita tidak benar di dalamnya, kemudian membuka auratnya, yang setiap hari tidak mungkin kita bisa menjaga pandangan kita tanpa melihat aurat, berarti itu adalah lingkungan yang tidak baik untuk kita. Makanya semoga kita, saudara-saudara muslim kita yang beriman kepada Allah, ingin menjaga pandangannya, Allah berikan kerjaan, aktivitas yang benar-benar bisa mendukung aktivitas dakwahnya kepada Allah, yang bisa mendukung kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena saya juga pernah, dulu itu saya pernah jadi telemarketing di NMC Vision. Jadi itu kiri kanan itu cewek-cewek pakai rok mini, mantap dulu. Coba bang saya boleh jangkar. Mantap, pulang-pulang. Lupa sama istri. Dan susah kita menjaga pandangan dalam kondisi seperti itu. Tutup segala macam pintu bermaksiat. Kalau di Depok saya belum pernah melihat tongkrongan perempuan-perempuan yang mampir dulu kita mampir. Kalau di Bogor kan banyak kan.
Sampai malam hari ini pun saya masih lewat Kemang dan Syekh Keken sudah senyum-senyum kalau bicara Kemang. Paham dia kan? Udah paham, dia udah paham. Hari ini belum keluar kali Pak. Ntar jam 10 malam. Pengalaman beliau. Tapi itu pengalaman beliau zaman dulu. Karena kalau zaman sekarang jam 8 nggak keluar. Habis sisa udah ada. Begitu kita naik motor, udah tahu di tempat itu banyak perempuan-perempuan yang ngajak kita ngangetin badan. Ngopi. Biasanya ngopi itu bikin segar, ini bikin lemes. Insya Allah. Jangan ngopi di tempat yang seperti itu. Udah tahu di sana ada tempatnya, ada pelayannya. Stop segala macam maksiat. Jadi syarat untuk bertobat kepada Allah itu yang pertama, stop kemaksiatan. Tidak ada, jangan kau berikan jalan celah sedikit pun untuk maksiat tersebut. Wantani, kemudian yang kedua, ayyandama ala fi'liha. Kemudian dia nyesal dengan maksiat yang pernah dia lakukan. Nyesal, ya Allah, kenapa dulu saya pernah berzina. Ada juga orang yang bertobat bukan nyesel, puas. Kenapa antum sekarang udah gak pernah main perempuan? Udah puas. Udah banyak perempuan yang udah aneh cobain. Ini gak nyesel, puas. Jadi syarat bertobat itu harus nyesel dengan dosa, dengan kemaksiatan yang pernah dia lakukan. Kalau nggak nyesel, tobat sih sama Allah. Nggak bakal main perempuan lagi. Tapi kalau ada kesempatan nggak apa-apa. Itu berarti bukan bertobat. Wattalis, kemudian yang ketiga, anta'zima alla ya'uda ilaiha abada. Dia berjanji tidak akan pernah melakukan kemaksiatan itu selama-lamanya. Janji, udah nyesel janji, ya Rabb, saya nggak bakal mencuri lagi. Saya nggak akan pernah mengambil hak orang lain lagi. Saya nggak akan pernah mencaci maki orang lain lagi, memfitnah orang lain lagi. Janji selamanya, abadan. Harus janji pada Allah. Fa'in fukida ahadu salatati lam yasihha taubatuhu. Siapa yang bertobat kepada Allah tapi 3 tadi tidak dia lakukan, maka taubatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi 3 itu harus lengkap. Wa in kanatil ma'siyatu tata'allaqu bi'adamin fasyurutuha arba'ah. Tapi kalau maksiat itu berhubungan kepada manusia, anak Adam, hadhihi thalathatu wa an tabara'a min haqqi sahibiha. Maka syaratnya yang ketiga tadi kemudian ditambah dengan 1. Wa in kana malan aw nahwahu raddahu ilaihi. Maka dia apabila mengambil harta itu harus dia kembalikan. Kalau bapak nggak sholat tinggal minta ampun sama Allah. Tapi kalau bapak pernah mencuri, mengambil hak yang bukan milik kita, itu harta yang pernah kita ambil harus kita kembalikan, meminta maaf dulu, minta dihalalkan kepada yang bersangkutan, baru meminta ampun kepada Allah. Harus dihalalin dulu. Makanya kita bingung kalau misalkan korupsi yang triliunan, gimana cara kembaliinnya? Masya Allah, kalau punya hutang nyolong 5 juta mungkin masih bisa disaing. Udah wafat ada ahli warisnya yang bayarin. Tapi kalau udah triliunan, minta dihalalin Pak. Minta dihalalin masalahnya 1. Kalau korupsi jutaan rakyat, apa iya jutaan rakyat itu mau mengikhlaskannya? Allah. Jangankan gak usah bicara Indonesia, bicara RT saja. Kalau ada RT yang memakan hak di RT tersebut, di lingkungan tersebut, apa iya semua warganya mau mengikhlaskan di hadapan Allah? Kalau tidak, nanti berat di hadapan Allah. Makanya jangan pernah malu kalau tidak punya kendaraan. Sepeda pun misalkan gak punya kendaraan, jangan pernah iri dengan orang yang punya mobil mewah. Kenapa? Harta itu tidak akan membuat kita menjadi hina.
Tapi kalau kita hidupnya mewah, makannya mewah, rumahnya mewah, istrinya pun cantik, banyak jumlahnya, itu bukan membuat kita akan mulia di hadapan Allah. Makanya orang kaya pun kalau pelit gak ada manfaatnya di hadapan Allah, karena harta itu gak akan menjadi teman di hadapan Allah. Orang-orang yang cerdas itu menjadikan apa yang Allah titipkan kepadanya menjadi investasi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ngambil harta, syarat taubatnya itu harus dikembalikan. Oh, tapi orang yang sampai colong hartanya sudah wafat, sudah kembali kepada Allah, cari ahli warisnya. Makanya cara bayar hutang, orangnya udah nggak ada, nggak ketemu. Orang zaman dulu nggak ada kontaknya, nggak main medsos. Apa yang dilakukan? Bersedekah dengan sejumlah uang yang pernah kita pinjam dengan sahabat kita. Niatkan, ya Rob, saya bayar hutang saya. Maka ketika orang yang kita colong barangnya udah wafat, cari ahli warisnya. Gak ketemu juga, udah dicari susah payah bertahun-tahun, banyak kita sedekah. Udah nyolong 10 juta, sedekah sampai 10 juta. Mikir-mikir lagi, wah banyak juga 10 juta. Mending beli motor, beli handphone, mikir lagi. Wa in kana hatta, ini berhubungan lagi sama manusia. Kasbin wa nahwatun, maka natun minhu aw talab, afwahu wa in kana ghibatan istahallahu minha wa yajibu an yatuba min jami'idz dzunub fa in taba min ba'daha sahhat taubatuhu inda ahlil haqqi min dzalika tanbihu wa baqi alaihi al-ba'. Dan kalau sudah pernah memfitnah, sudah pernah menggibah orang lain, maka harus dia meminta maaf, minta dihalalkan. Ghibah dihalalkan, fitnah dihalalkan. Kenapa orang fitnah ghibah itu seperti memakan daging saudaranya sendiri, padahal dia benci dengan makanan itu. Minta dihalalkan. Makanya ada satu daerah, mohon maaf lahir batin ketika Idul Fitri itu ditambah lagi, mohon maaf lahir batin, mohon dihalalin. Ini jangan dimanfaatin lagi, minta dihalalin. Bentar lagi Lebaran, makanya pas Ramadan nyolong ayam di mana-mana. Iya. Ketawa-ketawa nyolong ayamnya, jangan ada yang pengalaman di sini. Yang nunjuk-nunjuk pasti dua-duanya sama. Tapi nggak apa-apa, Allah itu Maha Pengampun. Dalil Maha Pengampun itu tidak boleh kita gunakan untuk terus bermaksiat kepada Allah. Karena kalau kita bicara dosa, nanti di hadis-hadis yang terakhir di sini berapa banyak orang-orang, nanti kita akan sampaikan pada pertemuan berikutnya kisah dosa orang yang punya dosa besar, sampai-sampai dia putus asa, sampai-sampai dia berpikir bahwa Allah tidak akan pernah mengampuni dosa. Apakah dosanya berzina jauh lebih besar daripada itu? Apakah dosanya membunuh orang jauh lebih besar daripada itu? Tapi dosanya tetap diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ampunan Allah itu maha luas. Ampunan Allah itu maha luas. Jadi kalau merasa diri itu soleh, itu penyakit hati. Kalau sudah penyakit hati yang membuat kita masuk surga, itu bukan dengan amal soleh kita, tapi dengan rahmat Allah, dengan kasih sayang Allah. Tapi bagaimana cara untuk mendapatkan rahmat kasih sayang Allah? Dengan cara mendekatkan diri kepada Allah, dengan cara ibadah. Kalau hanya sholat kita yang membuat kita masuk surga, belum tentu sholat kita diterima oleh Allah. Tapi kita sudah berusaha untuk belajar bagaimana khusyuk dalam sholat kita, bagaimana berusaha untuk memperbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita mau duduk di majelis taklim, duduk di majelis ilmu, banyak menuntut ilmu dimanapun. Antum merasa, saya sering sampaikan sama teman, kalau antum merasa lemah dalam urusan ibadah, sholatnya masih telat, menunda-nunda waktu sholat, antum ngaji di saudara-saudara muslim kita manhaj salaf. Mereka itu secapek apapun, selelah apapun, pulang kerja capek lelah, itu langsung ambil wudhu berangkat ke masjid. Kalau antum merasa kurang bersosial di lingkungan masyarakat, ngaji sama ulama, kiai-kiai sepuh NU. Itu kalau di lingkungan NU antum hidup, itu suasana hidup banget. Apalagi Ramadan 24 jam ngaji di masjid, speaker di mana-mana. Coba di tempat-tempat lain mana ada yang begitu, nggak boleh mau mereka, masya Allah. Tapi tetap ingat, duduk di majelis taklim itu saya sampaikan, itu duduk di majelis taklim harus berbekas.
Jangan sampai antum mencaci maki kelompok-kelompok lain. Semua kelompok itu benar, semua kelompok itu memiliki dasar dan dalil-dalil yang tertentu. Tinggal kita ngikutin ulama-ulama kita yang lurus, ulama-ulama sepuh yang mengajarkan kita kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berusaha semaksimal mungkin sekuat tenaga kita untuk tunduk dan patuh di bawah hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala yang sudah kita pahami, yang diajarkan oleh para tuan-tuan guru kita. Ini saja malam hari ini singkat pembukaan dari bab taubat. Semoga sebesar apapun dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena saya juga banyak dosa, Ustaz. Dosa kita itu coba istighfar terus, minta ampun sama Allah. Minta ampun di keheningan malam, salat qiyamul lail, habis itu minta ampun sama Allah satu-satu anggota tubuh kita. Dari atas coba mata kita. Ya Rabb, hari ini banyak banget melihat wanita-wanita yang tidak halal buat kita. Saya dulu itu pernah, tapi gak istiqomah ternyata. Setiap pulang ke rumah ambil wudhu, sholat taubat. Walaupun ada orang yang mengatakan sholat taubat tidak ada, tapi saya lakukan sholat taubat. Kenapa? Kalau kita keluar rumah begitu banyak dosa-dosa yang kita lakukan. Melihat wanita-wanita. Masalahnya yang muda seperti saya kan masih doyan sama yang mulus-mulus. Yang tua aja dosa. Iya. Yang tua aja doyan, gimana orang seperti saya? Apalagi yang muda. Apalagi yang muda, yang tua aja ternyata masih doyan sekarang. Normal masih. Alhamdulillah. Dosa mata tuh nggak bisa dijaga. Kemudian turun ke telinga kita, istighfar. Ternyata itu hari banyak banget fitnah gosip yang kita dengar. Mulut kita berapa banyak orang yang kita caci maki. Makanya yang suka emosi marah-marah di jalan, gak usah marah-marah, tidak ada manfaatnya. Bapak naik motor, kaca spion motornya dipecahin sama orang, gak usah dikejar, gak usah marah-marah. Harga spion itu paling 25.000, gak sampai 50.000 kayaknya. Tapi bapak kejar-kejar orang, dosanya ada. Begitu sampai gebuk-gebukan belum tentu menang. Masuk rumah sakit, pakai biaya lagi. Tapi kalau bapak ikhlas, sabar, dapat pahala, gak rugi. Kemudian tangan kita, coba hari itu, apakah tangan kita menyentuh yang tidak halal buat kita? Perut kita istighfar minta ampun sama Allah. Apakah hari itu perut kita ada kemasukan makanan-makanan yang tidak halal bagi kita? Sampai keluar ya Rabb, apakah di hari pernah menyentuh, pernah melakukan zina? Minta ampun sama Allah. Bahkan saya pernah ngaji, Pak, gak usah sampai berzina deh. Laki-laki yang melihat seorang wanita, kemudian muncul syahwatnya. Kalau laki-laki sudah nafsu biasanya ada yang berdiri, Pak. Betul ya? Gak sampai berzina, itu diri alatnya. Itu harus banyak istighfar kepada Allah. Itu dosa besar. Kenapa? Terlintas nafsu kepada yang tidak halal baginya. Besok-besok banyak yang istighfar gara-gara ini kayaknya. Jadi jangan sampai nonton TV, apalagi nonton video-video porno. Wah, astagfirullah. Sepi aja. Sepi aja. Diajak ngobrol kagak nyambung, dipanggilin gak nyambung. Begitu disamperin ternyata. Nonton apa sih lo? Enggak, terus. Sama sampai kaki kita. Kita istighfar minta ampun sama Allah, ya Rabb. Jangan sampai ini hari kaki ini melangkah ke tempat-tempat yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai maksiat yang tidak kita sengaja. Itu dengan kita mendengarkan. Saya pernah saat asap kabut, saya dari Riau pulang lewat bandara Palembang. Itu kan ada banget orang editor-editor tuh iseng banget. Siapkan, dengarkan suaranya dengan baik, di fullin volumenya. Ternyata di ujung-ujungnya ada sahat. Itu editor yang kurang ajar banget itu. Pasti pernah ngalamin semua lah di sini mah yang suka megang handphone. Ustaz Suryawan juga sering kayaknya. Itu ada editor yang seperti itu, Ustaz. Kita putar videonya udah kenceng suaranya, ternyata ujungnya beda, awalnya ujungnya jebakan.
bakal bete. Dan saya udah pernah kena itu di bandara. Mana ibu-ibu di belakang saya pakai jilbab semua. Ya, ngeliatin kita. Kalau sekarang pakai masker nggak kelihatan wajahnya. Dulu belum pakai masker kelihatan ya, ini orang gayanya begini kok nontonnya yang nggak benar. Padahal biasa prank, masya Allah. Ya. Jadi banyak-banyak meminta ampun sama Allah karena pasti kita punya dosa. Tidak ada manusia yang tidak punya dosa. Dan ingat, tidak ada dosa besar ketika terus dikawal dengan bertobat kepada Allah. Dan tidak ada dosa kecil ketika terus dilakukan terus menerus. Ini saja. Subhanallah bihadzal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.